Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul di masjid kita ini menjalankan salah satu program yang diadakan oleh masjid kita, yang disusun oleh masjid kita di Masjid Anugerah Hidayah, yaitu program pembagian beras atau sedekah kepada masyarakat di sekitar masjid atau beberapa RT. Baik, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pengurus, bahwasanya mungkin ceramah ini atau nasihat ini insya Allah tidak lama, 5 sampai 10 menit. Itu pun lama sekali nih kalau sampai 10 menit, upah kalau sampai 10 menit. Makanya dalam waktu yang singkat ini kita dari diri kami mencoba memberikan nasihat yang mungkin paling dibutuhkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, karena yang namanya manusia itu perlu diingatkan. Yang namanya manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu, kata Allah, itu selalu menyuruh kepada keburukan. Jadi jiwa ini kadang dirasakan mungkin selalu yang jelek-jelek karena mau. Nah, itu fitrahnya jiwa seperti itu. Makanya dengan kondisi jiwa kita yang seperti itu, selalu mengarah kepada keburukan, perlu dinasehati. Perlu ada orang yang mengingatkan. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran tentang pentingnya nasihat ini. Itu sifat orang-orang beriman. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ya, kalau semua jika ayat itu. Itu sifat orang-orang beriman itu dan beramal soleh. Mereka yang selalu saling menasehati dengan kebaikan, dengan kebenaran, dan mereka selalu saling menasehati dengan kesabaran. Itu pentingnya nasihat seperti itu. Karena jiwa kita ini kadang kita tidak sadar kalau berbuat salah. Baru bagi sadar kalau ada yang ingatkan salah itu tidak baik begitu. Perlu kita orang lain untuk menasihatkan. Makanya dalam waktu yang sangat singkat ini, 10 menit insya Allah, kami mencoba menyampaikan beberapa nasihat insya Allah ta'ala. Yang pertama, sama-sama kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Dan sama-sama kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita itu tidak mungkin tanpa alasan, tidak mungkin sia-sia. Pasti ada tujuannya, pasti ada maksudnya. Makanya dari hikmah penciptaan kita, itu disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan tidaklah juga aku ciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, kata beribadah ini disebutkan oleh Ibnu Abbas, salah seorang sahabat. Kata ibadah di sini maksudnya adalah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu dialah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh bentuk ibadah kita. Jadi seluruh bentuk ibadah yang kita lakukan hanya kita berikan kepada Allah. Apapun itu, salat, puasa, zakat, haji, berdoa, takut, meminta, hanya kepada Allah. Itu perintah di dalam Al-Quran. Ya, itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seluruh ibadah kita hanya diserahkan kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, sembelihanku, bahkan hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah bahwasanya kita beribadah hanya kepada Allah. Bahkan dosa paling besar, dosa yang paling besar itu ketika kita menyerahkan ibadah kita kepada selain Allah. Ini dosa yang paling besar ini yang tidak ada kalai. Kalau kita menganggap mencuri dosa besar, kalau kita menganggap korupsi dosa besar, kalau kita menganggap berzina mungkin dosa besar, dosa ini yang lebih besar. Apa itu? Menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Itulah dosa kesyirikan namanya. Mungkin biasa kita dengar musyrik. Dia beribadah kepada selain Allah. Dia berdoa
kepada selain Allah, ke kuburan, ke gunung, ke sungai. Subhanallah. Nah, ini perintah yang paling besar ini, yaitu untuk mentauhidkan Allah, hanya beribadah, hanya menyembah hanya kepada Allah. Dan dosa yang paling besar itu adalah dosa lawannya. Kalau tauhid mengesahkan Allah, kalau lawannya syirik, dia mengambil sekutu selain Allah. Jadi dia beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada selain Allah. Dan ini dosa yang paling besar. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni bagi siapa-siapa yang berbuat kesyirikan kepadanya. Iya, disebutkan tidak akan diampuni. Ini dosa yang paling besar, tidak diampuni kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Bahkan dosa kesyirikan ini di dalam Al-Quran itu datang dengan ancaman yang sangat keras. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah." Dan barang siapa yang berbuat kesyirikan, yang tadi kita sebutkan kesyirikan, dia beribadah kepada selain Allah, kata Allah, faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga untuk dia. Tidak lagi dikatakan tidak akan masuk surga. Tidak lagi dikatakan tidak mencium bau surga, tapi sudah dikatakan diharamkan surga untuk dia. Pasti ke neraka. Ini dosa yang paling besar ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kengerian dosa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fa takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia dihempaskan dari langit. Perhatikan bahasanya ini, dilempar dari langit, menunjukkan kengerian dosa ini. Maka seakan-akan dia dilempar dari langit, kata Allah, fatakhtafuhu at-tayr. Setelah itu dia disambar oleh burung. Iya. Disambar oleh burung, atau tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Atau dia dilemparkan oleh angin ke tempat yang jauh. Menunjukkan kengerian dosa ini. Ini dosa yang paling besar di atas seluruh dosa, tidak ada yang mengalahkannya. Makanya satu-satunya dosa yang menghapuskan amalan, perhatikan ini. Ini dosa yang menghapuskan amalan. Makanya kenapa dikatakan ini perkara yang paling penting? Karena ini dosa yang kalau kita lakukan, seluruh amalan tak terhapus. Salat tak, puasa tak, zakat tak, haji tak, bahkan ibu haji, pak haji. Melakukan dosa kesyirikan, gugur seluruh amalannya. Perhatikan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan seandainya apabila engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapus seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Iya, menunjukkan besarnya dan pentingnya seorang itu mengetahui dari bahaya dosa ini dan pentingnya seorang itu menghindar dari dosa ini. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya kesyirikan itu banyak terjadi di masyarakat kita, subhanallah. Iya, bahkan mungkin tanpa disadari dia terjadi di dalam kesyirikan. Dalam berbagai sebab, mungkin dianggap sebagai budaya, adat istiadat atau kebiasaan. Tapi karena dia tidak kenal agamanya, dia tidak tahu bahwa perbuatan ini perbuatan paling besar dosanya. Perbuatan ini perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk dari setiap kita mengenal dari agama kita. Mana yang paling penting untuk diketahui, mana yang paling penting untuk dihindari. Supaya kita tidak terjadi pada hal-hal seperti ini. Bayangkan saja, kita sholat 50 tahun, kita sholat 60 tahun misalnya. Jadi haji dari umur 16 tahun misalnya. Dia sudah berhaji dari umur 16 tahun. Tapi di akhir hidupnya berbuat kesyirikan, ya tadi kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapus seluruh amalan, tidak ada yang tersisa. Iya, makanya Allah gambarkan tentang keadaan orang-orang kafir di dalam Al-Quran. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami perhadapkan dari setiap amalan yang mereka lakukan, perhatikan kata Allah, dan kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Ngerinya kesyirikan ini. Ya, yang apabila kita lakukan tidak ada artinya seluruh amalan kita di muka bumi. Tidak ada artinya seluruh amalan kita selama kita hidup. Makanya penting untuk diketahui, penting untuk dihindari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau berdakwah di Mekah 13 tahun menunjukkan pentingnya perkara ini.
Beliau berdakwah selama 13 tahun hanya menjelaskan tentang masalah ini. Ini saja, belum ada tentang masalah sholat, belum ada tentang masalah puasa, zakat, dan lain-lain, belum ada. Ini saja yang dijelaskan kepada kaum musyrikin selama 13 tahun. Perkara ini saja. Kenapa? Karena ini memang yang paling penting. Bahkan ini tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa dakwahnya? Kata Allah, "An i'budullah." Dan supaya mereka hanya menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan mereka menjauhi sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya kita banyak terjatuh dalam perkara ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling menakutkan perkara ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar atau asyirkul khafi. Perkara yang paling saya khawatirkan kepada kalian terjadi itu asyirkul asghar, kesyirikan yang tidak kalian sadari. Biasa seperti itu ya, pergi ke kuburan meminta, berdoa kepada kuburan, tidak dia sadari kalau itu adalah perbuatan dosa. Bahkan dia anggap hal yang biasa, karena mungkin dianggap sebagai budaya. Tapi padahal itu adalah perbuatan yang paling besar dosanya, yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin dari hal yang hendaknya kita sadari penting untuk mengetahui dari apa-apa yang berbahaya untuk diri kita, itu penting untuk kita tahu. Sebab kalau kita tidak tahu apa yang berbahaya untuk diri kita, bagaimana kita mungkin bisa menghindarinya? Kalau kita tidak tahu ada singa di depan, bagaimana kita bisa menghindari singa itu? Kalau kita tidak tahu di luar ada ular, di dekat kita ada ular, bagaimana kita bisa menghindari bahaya dari ular itu? Maka penting untuk kembali lagi, mempelajari agama kita, mengenal apa yang paling wajib dari agama kita. Itu tadi kita sebutkan tauhid, dan mengenal apa yang paling berbahaya untuk diri kita. Itu tadi kita sebutkan kesyirikan. Iya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. 10 menit kayaknya kurang. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa diambil pelajaran yang meskipun sedikit. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan dari kesalahan kami sebagai pembicara di sini. Dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga para donatur yang membuat acara ini terlaksana, para muhsinin, orang-orang baik yang mengadakan beras untuk dibagikan, semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ditambahkan rezekinya dan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena namanya manusia pasti ada salahnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.